Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Surapraja. Nomor induk mahasiswa 172479 dari mata kuliah Cloud Computing kelas H. Di sini saya akan menjawab tugas pengganti final dari kelas Cloud Computing kelas H, yang dimana saya bentuk menjadi PowerPoint. Pertanyaan pertama, nomor 1, jelaskan konsep umum dari cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cara kerja cloud computing yaitu di mana teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi. Maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF, Gmail, Google Drive, dan perintah yang diberikan dalam pengguna aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Pertanyaan nomor 2 yaitu tentang jelaskan perbedaan teknologi berikut ini, yang dimana A. Cluster computing, B. Green computing, C. Cloud computing, D. Grid computing. Yang pertama, A. Cluster computing atau cluster komputer adalah untuk tujuan komputasi ketimbang penanganan operasi yang berorientasi input atau output, seperti layanan web atau basis data. Sebagai contoh, sebuah cluster mungkin mendukung simulasi komputasional untuk perubahan cuaca atau tabrakan kendaraan. Perbedaan utama untuk kategori ini dengan kategori lainnya adalah seberapa eratkah penggabungan antar nodenya. Sebagai contoh, sebuah tugas komputasi mungkin membutuhkan komunikasi yang sering antar node. Ini berarti bahwa cluster tersebut menggunakan sebuah jaringan terdedikasi yang sama yang terletak di lokasi yang sangat berdekatan, dan mungkin juga merupakan node-node yang bersifat homogen. Desain cluster seperti ini umumnya disebut juga sebagai Beowulf cluster. Ada juga desain yang lain, yakni saat sebuah tugas komputasi hanya menggunakan satu atau beberapa node saja dan membutuhkan komunikasi antar node yang sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Desain cluster ini sering disebut sebagai grid. Beberapa kumpul cluster yang dihubungkan secara erat yang didesain sedemikian rupa umumnya disebut dengan supercomputing. Beberapa perangkat lunak middleware seperti MPI atau Parallel Virtual Machine mengizinkan program compute clustering agar dapat dijalankan di dalam cluster-cluster tersebut. B. Green computing. Green computing adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien
dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama green computing adalah bumi, manusia, serta laba. Green computing tercetus dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika yang meluncurkan program Energy Star pada tahun 1992. Energy Star adalah sebuah program yang melabeli efisiensi energi pada hardware dan sumber daya komputer yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada dasarnya, efisiensi penggunaan komputer dan komputasi adalah green computing. C. Cloud computing, di mana cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. D. Grid computing. Grid pada umumnya adalah komputer cluster, tetapi difokuskan pada throughput, seperti utilitas perhitungan, ketimbang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat erat, yang biasanya dilakukan oleh superkomputer. Seringnya, grid memasukkan sekumpulan komputer yang bisa saja didistribusikan secara geografis dan kadang diurus oleh organisasi yang tidak saling berkaitan. Grid computing dioptimalkan untuk beban pekerjaan yang mencakup banyak pekerjaan independen atau paket-paket pekerjaan yang tidak harus berbagi data yang sama antar pekerjaan selama proses komputasi dilakukan. Grid bertindak untuk mengatur alokasi pekerjaan kepada komputer-komputer yang akan melakukan tugas tersebut secara independen. Sumber daya, seperti halnya media penyimpanan, mungkin bisa saja digunakan bersama-sama dengan komputer lainnya, tetapi hasil sementara dari sebuah tugas tertentu tidak akan mempengaruhi pekerjaan lainnya yang sedang berlangsung dalam komputer lainnya. Di sini saya akan menjawab nomor 3, yaitu jelaskan dan berikan contoh deployment model cloud computing berikut ini. Di mana model deployment cloud computing itu ada 4, yaitu private cloud, B. public cloud, C. community cloud, D. hybrid cloud. Private cloud adalah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan khusus oleh suatu organisasi yang terdiri dari beberapa bagian seperti unit bisnis dan lain-lain. Cloud ini dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi tersebut oleh pihak ketiga atau gabungan dari keduanya, bisa bersifat on maupun off-premise. Contohnya seperti cloud yang dimiliki oleh presiden, pemerintahan, atau data-data negara, yang dimana private cloud tersebut dapat mudah mengakses layanan cloud computing karena dia bersifat private, di mana dia dapat sangat luas mengakses software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), infrastruktur as a service (IaaS), karena bersifat private cloud yang dimana hanya dia yang memiliki cloud tersebut, tidak ada yang lain. Yang kedua, community cloud. Community cloud adalah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan oleh lebih dari satu organisasi yang memiliki kepentingan sama, misalnya mengenai regulasi, kebijakan, dan lain-lain. Infrastruktur ini dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh komunitas organisasi tersebut sendiri melalui pihak ketiga atau gabungan dari keduanya, bisa bersifat on maupun off-premise. Contohnya Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
yang dimana community cloud itu hanya sekumpulan orang yang berada pada organ-organ tersebut yang dapat mengakses cloud tersebut. Yang ketiga, public cloud. Public cloud adalah infrastruktur cloud yang terbuka dan dapat digunakan untuk umum. Siapa saja memiliki akses ke internet dapat mengakses cloud ini. Contohnya Gmail, Azure, Office 365, Mega Drive, dan lain-lain. Jadi public cloud tersebut bersifat umum. Jadi siapa saja dapat mengakses atau menggunakan cloud tersebut. Yang terakhir itu adalah hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari dua atau lebih model infrastruktur cloud, yaitu private, community, atau public, yang tetap merupakan suatu entitas unik, namun saling terikat bersama oleh standarisasi atau kepemilikan teknologi, yang memungkinkan data diakses secara portable. Hybrid cloud biasanya menjadi solusi yang digunakan enterprise besar di dunia. Contohnya seperti aplikasi e-commerce serta agen perjalanan waktu di waktu liburan dan hari raya, yang dimana seperti Traveloka dan lain-lain. Dia memiliki hybrid cloud karena itu sifatnya private, yang dimana database dari tiket-tiket, contohnya seperti Traveloka, contohnya seperti dia memiliki tiket-tiket pesawat yang dimana hanya orang tersebut yang dapat mengakses atau menambah atau mengurangi daftar tiket-tiket tersebut. Dan tiket-tiket tersebut dapat dilihat oleh publik dan komunitas yang lain atau organisasi yang lain. Yang nomor 4, tugas pengganti final, yaitu jelaskan karakteristik cloud computing berikut ini. A. Resource pooling. B. Broad network access. C. Measured service. D. Rapid elasticity. E. On-demand self-service. Yang dimana karakteristik cloud computing tersebut ada 5, yaitu yang pertama, resource pooling. Resource pooling adalah sumber daya komputasi dari penyedia cloud. Harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis, tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya Google, menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. B. Broad network access, yaitu akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Contohnya Facebook Mobile, memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, maupun tablet dimanapun kita berada. Jadi karakteristik di sini dapat dilihat sangat berkaitan erat antara satu sama lain. Yang ketiga, measured service. Measured service yaitu sistem cloud yang menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif. Sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya seperti Dropbox, kita bisa memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Contoh yang lain seperti Google Drive dan Mega Drive. Dan di sini layanan tersebut dapat kita tambah space dari cloud tersebut, tetapi kita harus membayar jasa atau space yang akan kita tambah, kita harus membayarnya.
Yang keempat, rapid elasticity. Yaitu kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta, menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sebagai kebutuhannya. Jadi kapasitas layanan ini seolah tak terbatas, dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhan setiap saat. Misalnya Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke business atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, on-demand self-service. Pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail, kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Di sini saya akan menjawab nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan layanan cloud computing berikut. A. Software as a Service (SaaS). B. Platform as a Service (PaaS). C. Infrastructure as a Service (IaaS). Yang dimana SaaS, Software as a Service, adalah layanan cloud computing di mana pengguna bisa menggunakan secara langsung aplikasi yang telah disediakan. Pengguna yang menggunakan layanan SaaS hanya membutuhkan aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna ke aplikasi yang ada di internet. Beberapa contoh layanan SaaS yang populer adalah Gmail, Google, dan Google Apps. SaaS dapat memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Microsoft Corporation menekankan salah satu manfaat terbesar dari pengguna layanan SaaS adalah investasi awal lebih murah pada perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini SaaS kita dapat lihat sama seperti pernyataan cloud computing tersendiri, yang dimana memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Di sini kita tidak diwajibkan untuk menginstal aplikasi karena kita dapat memakai aplikasi tersebut tanpa adanya instalasi. P. Platform as a Service (PaaS). Platform as a Service adalah layanan yang menyediakan computing platform, biasanya berupa desain aplikasi, proses percobaan dan development serta hosting. Layanan ini diperbolehkan pengguna membangun sebuah aplikasi dari virtualisasi, perangkat keras, redundansi data, dan availability ketersediaan yang tinggi. Setelah pembangunan selesai, aplikasi dapat dikirim pengguna melalui internet. Keuntungan layanan ini, pengguna bisa lebih fokus pada pembangunan aplikasi tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari computing platform. Google App Engine, Microsoft Azure, Salesforce.com adalah contoh dari layanan PaaS. Di sini layanan yang menyediakan computing platform PaaS. Di sini kita dapat lihat PaaS tersebut berkaitan dengan ini, model deployment cloud computing, di mana PaaS itu layanan yang diberikan pada cloud computing. Di sini layanannya ada yang bersifat private, community, cloud, public, dan hybrid. Yang dimana dalam penjelasan tadi, pengguna membangun sebuah aplikasi dari virtualisasi perangkat keras, redundansi data, dan availability ketersediaan yang tinggi. Di mana di sini telah memberikan contoh-contoh dari platform tersebut.
Contohnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Gmail, Azure, Office 365, Mega Drive, dan aplikasi e-commerce contohnya seperti Traveloka, e-commerce untuk penginapan di hotel, dan lain-lain. Di sini private cloud juga contohnya seperti cloud yang dibuat oleh hal-hal penting atau orang yang ingin membuat cloud-nya tersendiri. Tidak ada ingin yang masuk. Yang ketiga, IaaS, Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service adalah layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, media penyimpanan, bandwidth, virtualisasi, dan konfigurasi lainnya yang memungkinkan utilitas bagi pengguna. Keuntungan dari layanan IaaS adalah pengguna tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya. Konfigurasi komputer virtual juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalkan saat media penyimpanan hampir penuh, media penyimpanan bisa ditambah dengan segera. Perusahaan yang menyediakan layanan IaaS adalah Amazon, H2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Di sini dapat kita lihat dari penjelasan cloud computing juga menyebutkan IaaS, yang dimana sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet, yang dimana jaringan sangat perlu dalam cloud tersebut dan menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan juga aplikasi pengguna. Ini adalah hubungan dari IaaS dan PaaS. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan berhubungan dengan SaaS, Software as a Service. Jadi, ketiga cloud computing tersebut bisa dibilang mempunyai circle hubungan dari cloud computing tersebut, di mana Software as a Service membutuhkan Platform as a Service, Software as a Service membutuhkan Infrastructure as a Service, Platform as a Service membutuhkan Software as a Service, Platform as a Service membutuhkan Infrastructure as a Service, dan Infrastructure as a Service membutuhkan Software as a Service dan Platform as a Service. Di sini saya akan menambahkan dari soal nomor 1, yaitu konsep umum dari cloud computing, di mana fungsi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Terlebih pada sektor bisnis yang memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi dengan biaya yang mahal. Hal ini menjadikan cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini karena merupakan teknologi yang bagus dan murah. Selain murah, cloud computing memiliki media penyimpanan fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Cloud computing juga menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software pengguna. Karena cloud computing ini dengan peningkatan jumlah pemakaian komputer dan para pengguna seluler, penyimpanan data atau data storage dalam menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Bisnis skala besar ataupun skala kecil saat ini sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya. Mereka biasanya menghabiskan sejumlah besar uang demi mempertahankan data yang berharga tersebut. Cloud computing ini dapat digunakan oleh pengguna karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa
menjalankan software interface dari cloud computing. Misalnya browser web, hal ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan IT secara otomatis dengan jaringan cloud yang cepat tanggap. Dari sisi perusahaan yang lain juga memiliki keuntungan sama dengan penggunaan cloud computing. Jadi layanan cloud computing sangat berkaitan erat. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan ada aneh pada suara saya karena saya agak kurang enak badan. Sekian dari saya, Adam Surapraja. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.